Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda, sahabat kreatif. Insya Allah di subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama bagi kaum lelaki telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, insya Allah. Dan bagi kaum perempuan, seperti biasanya sebagai kodrat perempuan harus melaksanakan sholat di rumah bersama dengan keluarga. Dan insya Allah di subuh yang penuh berkah ini kalian semua telah selesai melaksanakan sholat subuh serta melaksanakan aktivitas di rumah, bersih-bersih, beres-beres dan lain sebagainya. Pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang pintu-pintu masuk syaitan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan yaitu untuk menjalankan visi menggoda manusia. Dulu syaitan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang paling mulia, termulia daripada malaikat, sahabat kreatif. Yang paling taat kepada Allah, ibadahnya sangat luar biasa. Tetapi karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan syaitan atau iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia mengelak bahwa dia mengatakan dia lebih mulia daripada manusia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini di Hasanah Pagi, saya akan menyampaikan tentang pintu-pintu masuknya syaitan. Yang pertama yaitu memalingkan Anda dari amal, memalingkan kita dari amal-amal kita. Misalkan ketika ingin kita melakukan sesuatu amal soleh, namun tiba-tiba keinginan itu tidak ada. Ketika adzan subuh berkumandang, hati kita berkata, bangunlah dan tunaikan solat. Namun tiba-tiba bisikan lain berkata, orang yang lelah sebaiknya tidur saja. Sebab Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Saat itu keinginan untuk beramal pun hilang. Dan kemudian penangkalnya adalah berlindung kepada Allah dan mengajak diri berbincang. Aku perlu amal. Jika tidak beramal, dengan apa aku berjumpa dengannya? Bagaimana aku meraih ridhonya? Bagaimana aku mendidikmu, hai nafsu amarah bisu? Kepada siapa jawaban ini ditunjukkan? Apakah kepada syaitan? Tidak, sebab setan tidak pernah diajak untuk berbicara. Pada setan itu cukup untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Akan tetapi jawaban itu ditunjukkan kepada nafsu yang sering menerima godaan setan. Yaitu dari mana godaan itu datang? Dari hati yang berpengaruh oleh nafsu. Jika begitu, kita menjawab karena pengaruh setan dalam nafsu, aku akan beramal. Kita yang mengendalikan diri kita, sahabat kreatif, bukan nafsu yang mengendalikan diri kita. Jikalau seseorang itu sudah menganggap sudah cukup dengan amal-amal yang dia lakukan, maka pada saat itu juga syaitan akan menggoda dia dengan mengatakan sudah cukup dengan beramal, dengan mengatakan bahwa lelah, nanti saja baru kita melaksanakan sholat subuh, atau amal-amal yang kita lakukan itu dari belakang. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dengan mengatakan aku perlu beramal, setan akan pergi dari diri seseorang? Ingatlah, syaitan itu pergi ketika seseorang itu ingat kepada Allah. Atau misalnya ia diam dan pulang, kemudian kembali lagi, ia berkata kepada kita, aku akan beramal, namun tidak sekarang, sebentar lagi. Maka penjelasannya ada pada pintu
masuk kedua. Kedua, pintu masuknya syaitan yang kedua yaitu menunda-nunda amal. At-tawif. Contohnya ungkapan sebentar lagi atau besok saja, atau selama waktu berjualan saja, atau sekarang, atau libur, usai libur insya Allah akan menjaga solat, atau usai libur kami akan memulai mengatur solat. Namun setelah libur, demikian pula ketika Anda diperintah berzakat, Anda berkata misalnya setelah transaksi dengan si fulan, aku akan mulai mengeluarkan zakat dan akan kutinggalkan riba. Atau Anda mengatakan tidak apa-apa, masih ada riba dalam jumlah tertentu hingga aku berada dalam keadaan stabil, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendapatan. Dengan demikian yang dimaksud menunda-nunda amal adalah menangguhkan amal sampai besok, atau besok lagi, atau besok lagi, insya Allah setelah menikah, atau istiqomah, atau akan lebih baik. Nah, ini dia, subhanallah, sahabat kreatif, setan paling cerdas sekali dalam menggoda manusia, dalam menggoda kita sahabat kreatif. Selalu mengatakan menunda-nunda amal, insya Allah, atau nanti saja. Nah, ini adalah bisikan-bisikan dari salah satu pintu masuk setan yang kedua. Jika bisikan menunda amal itu datang dari setan, maka solusinya adalah memohon perlindungan kepada Allah darinya. Tidak ada cara terbaik menghadapinya bagi kita selain memohon perlindungan dengan berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bisa menggugah kita untuk mari menjaga diri kita dari pintu masuknya syaitan. Sebenarnya masih ada pembahasan yang akan disampaikan insya Allah di Hasanah Pagi pada program yang akan datang. Terima kasih. Saya Muhammad Haikal Dapitan sekali lagi mengajak kepada seluruh pemuda dan pemudi dimanapun Anda berada, marilah jangan pernah bosan-bosan dalam beramal, jangan pernah mengatakan bahwa amal kita sudah cukup, dan tetap istiqomah dan terus melakukan hal-hal kebaikan, baik dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Karena sesungguhnya seluruh amal-amal kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.